jiwa raga dalam alam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam distribusi beban gempa kita akan menghitung bagaimana cara mengetahui beban gempa yang diterima pada suatu struktur bangunan. Baik mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, kita mulai pembahasannya mulai dari prosedur perhitungan beban gempa ya. Ini adalah prosedur perhitungan beban gempa ya. Apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya bagaimana supaya kita bisa menghitung beban gempa pada suatu bangunan. Agar kita mampu mengetahui beban gempa, harus kita perhitungkan ya, berapa sih beban gempa yang harus diperhitungkan. Nah, berapa beban gempa yang harus diperhitungkan? Tadi berarti perlu data-data dan menggunakan langkah-langkah yang seperti diuraikan tadi. Oke. Selanjutnya, suatu contoh untuk mengetahui waktu getar ya, rumusnya adalah tadi waktu getar arah X atau waktu getar gempa arah Y itu adalah 0,06 kali H pangkat 0,75. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor respon gempa. Faktor respon gempa tadi saya sampaikan tergantung berat jenis tanah, sudut geser tanah, kondisi tanah, serta tebal lapisan tanah. Seperti contohkan di samping ini, ya, suatu hasil penyelidikan tanah digambarkan dalam ini. Di sini ternyata lapisan pertama ini adalah 4 meter. Kemudian berat jenis tanahnya 1,76 per meter kubik, kemudian sudut geser tanahnya adalah 22 derajat untuk lapis 1 ya, kemudian untuk kohesi tanahnya adalah 0,20 kg per cm persegi. Kemudian lapis kedua, ketiga, dan keempat seperti ini. Nah, untuk menghitung lapisan tanah ya adalah seperti ini. Untuk menghitungnya. Di lapisan tanah 1, SU1. Tadi kohesi tanahnya adalah 0,20 kg per meter persegi, kemudian berat jenis tanahnya adalah 1,76 ton, kemudian di sini dikonversi ke kilogram karena yang 0,2 juga kilogram, maka menjadi 0,00176 kilogram. Kemudian tebal lapisan tanahnya adalah 400 cm atau 4 meter 22. Maka hasilnya adalah 0,484 kg per cm persegi. Begitu seterusnya, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Nah, sedangkan menghitung kekuatan geser nilai air rata-rata, seperti tadi rumusnya ini, seperti ini rumusnya. Nah, dari nilai kekuatan geser nilai air rata-rata inilah baru kemudian bisa ditentukan ini masuk ke kategori tanah apa gitu. Ya. Oke, karena tadi nilai SU-nya adalah 39,5 kPa lebih kecil dari 50 kPa, maka jenis tanah ini merupakan tanah lunak. Berdasarkan SNI 2002 juga masuk ke kategori tanah lunak, berdasarkan SNI 2019 juga masuk ke kategori tanah lunak. Ya. Oke, selanjutnya, nah, jika kita telah ketahui bahwa suatu bangunan itu berdiri di atas tanah lunak, maka berapa nilai faktor respon gempa atau nilai C? Nah, nilai C-nya contohnya ini. Contohnya misalkan di wilayah gempa 4. Di wilayah gempa 4, nilai C-nya standarnya adalah 0,85 untuk tanah lunak. Ya. Nah, tetapi nilai C tergantung wilayah zona gempa dan tergantung periode. Fungsinya apa nilai C? Fungsinya nanti adalah untuk menghitung beban geser dasar nominal statik ekivalen. Oke. Kemudian ini adalah contoh respon spektrum gempa wilayah gempa 1, kemudian wilayah gempa 2. Contoh beda nih. Wilayah gempa 1 nilai C-nya bukan 0,85, kalau wilayah gempa 4 kan nilai
tanah lunak ini adalah 0,85, sedangkan untuk wilayah gempa 1 nilai C-nya adalah 0,2. Nah, ini wilayah gempa 3 dan wilayah gempa 4. Nah, yang kita contohkan tadi studi kasus adalah wilayah gempa 4 yang nilai C-nya 0,85 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di SNI 2002. Ini wilayah gempa 5 dan wilayah gempa 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor reduksi gempa. Apa yang dimaksud dengan faktor reduksi gempa gitu ya? Saya share kembali materinya. Jadi faktor reduksi gempa itu tergantung dari kinerja struktur gedung. Apakah elastis penuh? Jika elastis penuh, maka faktor reduksinya adalah 1,6 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke outline pembahasan 4. Nah, ini yang agak panjang pembahasannya, yaitu tentang beban geser dasar nominal statik ekuivalen. Nah, bagaimana cara kita menghitung beban geser dasar nominal statik ekuivalen ya? Beban geser dalam dasar nominal statik ekuivalen itu dapat dianalisis menggunakan P sama dengan C1 per R kali WT, di mana P-nya adalah beban geser dasar nominal statik ekuivalen, C-nya adalah faktor respon gempa yang kita contohkan tadi, nilai C tanah lunak 0,85 dan seterusnya gitu ya. Kemudian faktor R-nya adalah faktor reduksi gempa. Faktor reduksi gempa itu nilainya seperti dicontohkan tadi, tergantung dari sistem struktur. Kemudian WT-nya adalah total berat bangunan. Total berat bangunan yang terdiri dari beban mati dan beban hidup. Nah, contoh pada studi kasus ini, gambar ini beban matinya berapa, beban hidupnya berapa, maka beban geser dasar nominal statik ekuivalennya berapa gitu ya. Contoh, maka beban geser dasar nominal statik ekuivalen itu adalah sebesar 1.304,2836 ton. Nah, ini adalah beban geser dasar. Jadi beban geser dasar inilah yang akan didistribusikan setiap lantai, atau ini menjadi beban terpusat. Nah, maka seluruh beban gempa ini didistribusikan menjadi beban-beban terpusat yang bekerja di setiap lantai di sepanjang tinggi bangunan. Jadi dibagi 0,1 terpusat paling atas, 0,9-nya dibagi tiap lantai. Tetapi ini secara keseluruhan dibagi beban per lantai. Ya, beban per lantainya bagaimana? Nah, inilah beban per lantai. Beban mati dan beban hidup per lantainya adalah ini. Lantai 1 ini, lantai 2 ini, lantai 3 ini, lantai 4 ini ya. Beban hidup dan beban mati ini ya, ingat ya, ini beban hidup dan beban matinya adalah ini. Maka beban lantai 1, beban gempa lantai 1 adalah 130,43, beban lantai 2 260,86, ini dalam ton ya. Kemudian beban lantai 4 391,29, beban lantai 4 521,71 ton ya. Oke, kemudian akan membebani kolom seberapa? Ini contoh di sini arah X